Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak yang bertanya tentang pemupukan dolomit untuk tanaman kelapa sawit, bahwa dolomit sendiri adalah merupakan sebuah pupuk yang digunakan memiliki dua gugus, yang itu adalah untuk menaikkan pH tanah karena ada CaO 30% dan sebagai sumber magnesium karena memiliki magnesium oksida sebanyak 18-22%. Di dalam pola pemupukan dolomit ini ada orang yang suka menabur bebas, tapi bahwa secara sistem ataupun secara aturan main penggunaan dolomit sendiri, bahwa pemupukan dolomit itu yang tepat adalah berada pada piringan bagian luar, yaitu sekitar 1,5 meter dari pohonnya sampai keluar piringan, bahkan sampai di luar piringan. Karena bahwa ketika kita ngomongin dolomit merupakan pupuk yang berasal dari batuan alam yang memiliki gugus CaO 30% ini, yang sedikit banyak akan menaikkan pH. Penggunaan pada jumlah yang cukup besar, pH cukup signifikan akan naik. Sehingga kita jauhkan dari pupuk-pupuk yang mudah menguap, contohnya urea. Sehingga pemupukan dolomit yang benar adalah tetap ditaburkan secerata mungkin pada piringan luar sampai dengan luar piringan, tidak berada di dalam, tidak berada di pojok, apalagi dengan menggunakan sistem cincin. Penyerapan akan lama sekali. Dolomit memang didesain sampai memiliki kelembutan tertentu, bahkan yang 80% lolos 100 masih benar-benar lembut, supaya terjadi reaksi yang relatif lebih cepat. Sehingga kalau dilihat video di depan, maka saran Brunel yang digunakan adalah video yang kedua, artinya bahwa ditabur merata, jangan berada di pada dekat sama pohon. Ketika kita ngomongin dolomit ini, antagonisnya jangan apa? Dolomit yang paling signifikan banget adalah ketika dipupuk dengan menggunakan pupuk-pupuk yang mengandung nitrogen tinggi, apakah dia Za, apakah dia urea, yang mudah menguap dalam bentuk amonia ketika bertemu dengan dolomit. Karena begitu bereaksi pH-nya tinggi, dolomit akan mudah dalam bentuk NH3 yang dalam bentuk amonia yang mudah menguap. Sehingga di penebarannya adalah harus berada pada bidang tebar yang berbeda dengan pupuk-pupuk yang mudah menguap. Apakah itu Za, apakah itu urea 46%, Za 21%, nitrogen, atau NPK 13, 8, 27, 4 atau 12, 12, 17 juga, itu tidak boleh berada pada bidang tebar yang sama dengan dolomit ini. Pak Pendi, tapi kan dicampur nggak apa-apa, ya balik lagi. Tebrol cuma menyampaikan saja untuk mengantisipasi faktor kemungkinan hilang. Kita coba sekedar berhitung, ketika kita mupuk urea 1 kg dengan total berarti 1 kg berarti 1000 gram. 1000 gram yang dikalikan 46% sama dengan 460 gram. Berarti kalau 1 kg urea yang kita pupukkan, kita berharap 460 gram nitrogen bisa terserap loh, itu bisa digunakan oleh tanaman kelapa sawit. Lah, kalau misalnya ketemu dengan bidang tebar yang sama dengan dolomit dan pH-nya cukup tinggi, maka volatilisasi amoniak mungkin terjadi, menguapnya akan cukup tinggi. Kalau kita menguap misalnya 100 gram saja, 360 gram yang bisa diserap itu, ataupun itu pun kalau nggak ada losis faktor kehilangan yang lain melalui misalnya dibawa oleh aliran permukaan atau yang lainnya. Ini untuk mengurangi faktor itu, maka kita bagaimana melakukan penebaran berada pada piringan bagian luar 1,5 meter ke luar sana, dan ataupun di luar piringan itu. Lah Pak Pendi, tapi kan penyerapannya akar kelapa sawit belum kesamrah. Ingat baik-baik sahabat Brondol, bahwa di dalam penyerapan kelapa sawit, apalagi tanaman usia 5 tahun sampai 6 tahun ke atas, perakaran itu sebenarnya sudah menyatu menjadi satu. Jadi sebenarnya dipupuk dimanapun akan sama saja sebenarnya, tapi bagaimana kita mengurangi faktor kehilangan yang mungkin terjadi dari pupuk-pupuk yang mengandung nitrogen. Dan menjawab pertanyaan dari sahabat Brondol bahwa apakah dolomit ini bisa harus diberikan sepanjang tahun, Pak Pendi, artinya bahwa setiap tahun dikasih. Balik lagi, ketika kita memiliki tanah yang berharap pH-nya cukup, tanah-tanah ataupun lahan yang pH-nya rendah, maka dolomit sedikit banyak akan membantu dengan 30% CaO ini. Gitu. Jadi kayak gambut itu, penggunaan dolomit jangka panjang apakah tidak berbahaya? Saya jawab nggak ada bahayanya, nggak ada. Itu jadi kalau kita melakukan sebuah pemupukan dolomit kemudian kita takut nanti terjadi penggumpalan, tidak pernah ada sepanjang sejarah penggunaan
dolomit tanah menjadi kerasnya itu, apalagi di gambut itu tumpukan bahan organik. Jadi penggunaan dolomit justru akan menaikkan pH tanah yang jangan kaget. Jadi di gambut itu seringkali penggunaan abu janjangan kosong, abu boiler, termasuk penggunaan dolomit begitu ditebar kok malah tanamannya hijau. Dolomit aja nggak ada nitrogennya, Pak Pendi katanya dolomit ini. Dolomit katanya menguapkan nitrogen, tapi justru penggunaan dolomit pada kasus tertentu di gambut malah kok tambah menghijau. Ingat, kenaikan pH tanah itu akan berpengaruh terhadap kenaikan pH tanah akan berpengaruh terhadap kondisi unsur hara yang bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit. Pada pH rendah, pH 4, pH 3 atau bahkan di bawahnya, unsur hara itu tidak berada dalam kondisi bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit. Begitu dipupuk dolomit dengan bagus, kondisi pH-nya naik, ataupun abu boiler, apapun abu janjangan, pH-nya naik surut. Begitu dia pH-nya naik, unsur hara yang dulunya tidak bisa diserap menjadi bisa diserap dan digunakan oleh tanaman kelapa sawit, termasuk nitrogennya di dalam. Sehingga begitu nitrogen dalam bentuk nitrat bisa diserap, ya tanaman akan menghijau, walaupun pupuk yang kita berikan tidak mengandung nitrogen. Tapi adalah side effect atau efek samping dari pupuk yang kita berikan akan meningkatkan potensi kenaikan unsur hara yang bisa diserap akibat pH yang semakin naik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak Pendi, apakah dolomit itu sebaiknya ditebar saja atau dibenam? Selama kita bisa memastikan bahwa pupuk yang kita berikan tidak terbawa oleh aliran permukaan di saat hujan deras, lebih bagus ditebar, nggak ada masalah. Kemudian ada menjawab pertanyaan lagi, Pak Pendi, dolomit dicampur rock fosfat apa nggak apa-apa? Saya bilang nggak apa-apa. Penggunaan rock fosfat dan dolomit pada campuran media pembibitan jauh dicampur. Di polybag kecil 20 gram rock fosfat juga dicampur, nggak ada masalah. Di lubang tanam dicampur 250 gram dolomit, 500 gram rock fosfat pada daerah mineral jadi dicampur juga. Bahkan dicampur CO nggak ada masalah. Jadi pada saat kita melakukan pemupukan lubang tanam untuk di gambut misalnya butuh CU, ya kita CU, nggak ada masalah itu. Jadi, dan yang terakhir adalah menjawab pertanyaan dari sahabat Bruno, Pak Pendi, bagaimana kualitas dolomit? Saya bilang dolomit ini ya terbuat dari batuan, maka kadar rusaknya akan sangat sedikit sekali, walaupun misalnya karungnya rusak dan sebagainya, selama dia tidak bereaksi dengan air, nah, makanya baik-baik saja, gak ada masalah nih itu ditebar. Kalau misalnya merek ada ADS, ada M100, ada K100, ada DFA, yang membedakan adalah kualitas dari kelembutannya saja. Kelembutan akan menentukan potensi reaksinya. Kenapa? Karena bahwa dia terbuat dari batuan yang sedikit banyak, semakin halus batuannya maka reaksi akan relatif lebih cepat. Itu. Jadi ditabur merata. Nah, bicara tentang dolomit sahabat Brondol pada hari ini, ya harganya ada yang harganya mahal, ada yang beda hanya di kelembutannya saja. Ya mau pakai ADS mau pakai DFA, itu memang kalau kita cerita DFA dengan harga yang relatif lebih menarik ya, lebih cukup agak lumayan itu, tapi kualitasnya akan sangat baik sekali itu. Jadi apakah pupuk yang rendah misalnya kayak yang murahan kayak misalnya dolomit ADS itu kan yang dari Sejunjung itu nggak bagus, tetap bagus, tidak ada masalah. Tetap bahwa dolomit adalah memiliki kadar CaO 30%, MgO-nya 18-22% ini. Lah kemudian kalau Anda masih semuanya ketemu dengan dolomit yang kok kadar CaCO3-nya CaCO3 85%, kemudian ada MgO-nya 2%, itu bukan dolomit. CaCO3-nya 80-85% itu adalah kapur pertanian alias kalsit alias kaptan. Itu berbeda, penggunaan kaptan dan dolomit sangat berbeda sekali. Dolomit itu untuk ada 2 gugus CaO dan MgO, kalau kaptan hanya 1 gugus saja, yaitu adalah CaO-nya 80%. Jadi untuk menaikkan pH tanah, yang pure menaikkan pH tanah, maka kita gunakan kaptan atau kalsit. Tapi kalau untuk reguleran yang kita juga membutuhkan pH naik dan magnesium oksidanya ada, ya kita menggunakan dolomit. Mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini. Jadi gunakanlah dolomit sewajarnya dan jangan terlalu tinggi. Misalnya punya duit mau ditebar 5 kg, karena balik lagi sahabat Brondol, adanya magnesium oksida, walaupun kita kadarnya cuma 18-22%, tapi penggunaan 5 kilo sekali tebar akan sangat berpengaruh terhadap unsur hara atau keseimbangan unsur hara yang lain.
Karena kembali lagi, magnesium ini adalah berkebalikan atau berseberangan antagonistik dengan kalium. Semakin tinggi konsentrasi magnesium di dalam tanah, maka kalium akan tertekan habis-habisan. Kebalikannya juga, kalium terlalu tinggi, maka magnesium juga akan tertekan habis-habisan. Semoga bermanfaat bagi sahabat Bro semuanya, dan salam sehat buat kita semuanya, dan salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.